Dan sesungguhnya ketika seorang istri ketika berkata kepada suaminya dalam sebuah bentuk nasihat untuk mengetuk pintu hati suaminya, dia tidak terbebani dengan hasil. Yang dia perhatikan adalah cara-cara dan metode terbaik yang dibungkus dengan kelembutan. Karena perempuan itu menangnya dengan kelembutan. Demi Allah itu. Perempuan itu menangnya dengan kelembutan. Tidak ada perempuan yang menang dengan kekerasan. Tidak ada perempuan yang menang dengan kekasaran. Karena memang apa? Senjatanya perempuan itu pada kelembutannya. Dan ketika kelembutan itu hilang, maka kekuatan dan senjata dia itu sejatinya hilang. Para ulama lalu mengatakan yang keempat itu adalah sebuah nasihat itu adalah sebuah proses ketika memberikan kebaikan dengan dasar mencintai. Jadi kaedahnya kita ketika kita memberikan nasihat itu bukan atas dasar membenci tapi merupakan atas dasar mencintai. Makanya ketika nasihat itu merupakan bagian dari sebuah cinta, karena din itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat, dan memberikan nasihat kepada suami itu merupakan bagian dari rasa cinta, maka semua aspek itu harus terkait dengan sebuah kelembutan. Karena apa? Karena nasihat itu cinta dan cinta itu identik dengan kelembutan. Makanya kalau ada sebuah nasihat istri kepada suami kok tidak direspon, bisa jadi nasihatnya lebih kental dengan ungkapan membenci daripada ungkapan untuk mencintai dengan melembutkan. Nah, makanya di situ kita mendapatkan nasihat itu memang datang dari kekuatan sebuah rasa cinta. Makanya Imam Ibnu Qayyim menerangkan kepada kita an-nasihah, nasihat itu memang datang dari sebuah rasa cinta. Dan sesungguhnya ketika seorang istri ketika berkata kepada suaminya dalam sebuah bentuk nasihat untuk mengetuk pintu hati suaminya, dia tidak terbebani dengan hasil. Yang dia perhatikan adalah cara-cara dan metode terbaik yang dibungkus dengan kelembutan. Karena perempuan itu menangnya dengan kelembutan. Demi Allah itu. Perempuan itu menangnya dengan kelembutan. Tidak ada perempuan yang menang dengan kekerasan. Tidak ada perempuan yang menang dengan kekasaran. Karena memang apa? Senjatanya perempuan itu pada kelembutannya. Dan ketika kelembutan itu hilang, maka kekuatan dan senjata dia itu sejatinya hilang. Ibu nyampaikan nasihat kepada sang suami, caranya menyudutkan, mendiskreditkan, tidak datang dari sebuah bentuk rasa cinta, dengan rasa keras dan suara yang diangkat, tidak akan nyampe. Tidak akan nyampe. La yakunu fi syai'in illa zanahu, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu. Tidaklah kelembutan ketika menempel pada sesuatu kecuali yang ditempel itu akan terhiasi. Dan itu identik dengan perempuan. Makanya Masya Allah ya. Kenapa Ibunda Khadijah itu menjadi pemenang hatinya Rasulullah? Ibu pernah membaca atau pernah membaca biografinya Ibunda Khadijah? Ya istrinya Rasulullah itu kan banyak. Istrinya Rasulullah itu cantik-cantik, Ustadz. Iyalah, ibu-ibu kita itu cantik semua. Ibu kita kan dua, ibu yang melahirkan kita dan ibunda orang-orang yang beriman. Ibunda Aisyah, cantik. Ummu Salamah, cantik, terkenal. Selain dari kesolihatannya yang tidak perlu diragukan. Terus Ummu Zainab, cantik. Maria Kiptiyah, itu campuran Bu. Dari Persia, dari Mesir itu cantik luar biasa. Tapi pertanyaannya, kenapa pemenang hatinya Rasulullah itu adalah Ibunda Khadijah? Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu kenapa, Bu? Karena istri pertama bukan. Ini jawabannya berdasarkan sebuah proses panjang kehidupan. Kalau dalam bahasa sunnah nggak ada istri pertama, istri kedua Ibu. Istri pertama, istri kedua itu kan orang Indonesia. Kalau di kulturnya bangsa lain nggak ada istri satu, istri dua nggak ada. Kenapa? Kenapa Ibunda Khadijah itu menjadi pemenang hatinya Rasulullah SAW? Padahal kalau ditempatkan prioritas pada kecantikan, istri-istri Rasulullah itu yang lain cantik dengan izin Allah yang Allah berikan kepada baginda Nabi. Jangan mengatakan istri Rasulullah yang lain kan tua-tua Ustaz. Ini salah satu perkataan yang entah dari mana dalilnya ini. Istri Rasulullah itu memiliki paras
fisiknya dan memiliki paras keimanan yang luar biasa. Ada yang tahu kenapa Ibunda Khadijah? Mau buka Google dulu? Mari kita buka sebentar. Salah satu di antara keistimewaannya, nanti kapan-kapan lah mungkin ada ustadz yang menerangkan Ibunda Khadijah supaya ibu-ibu itu mengerti. Karena banyak orang yang mengatakan begini, iyalah kalau sudah tua ya suami kita nggak mencintai kita. Salah kalau kita menganggap semua laki-laki itu hanya melihat kepada fisik. Kita kembali. Maka di antara hal yang disampaikan oleh para ulama, bukan hanya bahwasanya Ibunda Khadijah itu yang pertama kali beriman ketika tidak ada seorang wanita pun yang beriman. Bukan hanya perkara beliaulah yang melindungi Rasulullah ketika tidak ada yang melindungi Rasulullah kecuali adalah Ibunda Khadijah. Tapi salah satunya adalah yang menjadikan Ibunda Khadijah menjadi pemenang hatinya Rasulullah. Laki-laki terbaik. Pemilik hati yang paling bening dan paling bersih di antara seluruh manusia. Paling bening itu hatinya Rasulullah. Berarti pilihan hatinya Nabi itu tidak main-main. Karena hatinya paling bersih. Maka ketika pilihan hatinya Nabi yang paling bening jatuh kepada Ibunda Khadijah. Itu kenapa? Salah satunya, part yang penting. Yang terkadang jarang dibahas. Karena Ibunda Khadijah merupakan wanita yang tidak pernah sama sekali menaikkan suaranya kepada Rasulullah. Sepanjang hidup. Makanya jangan ngomong, wajar suaminya Rasulullah. Jangan gitu dulu. Ibu-ibu ini kadang-kadang langsung respon aja. Ya udahlah kita tutup aja kajian kita. Mari kita lihat dulu. Di part manakah? Ya. Di part manakah bahwasannya Ibunda Khadijah itu tidak pernah menaikkan suara. Mari kita lihat sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi seorang Rasul. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Rasulullah SAW beliau itu sebelum diutus menjadi Nabi. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi itu kontemplasi, naik ke Gua Hira. Tahu ini? Ini merupakan kebiasaan yang tidak pernah dilakukan laki-laki bangsa Quraisy. Dan saya ingat loh, saat itu belum jadi Nabi. Kalau mau ngikutin perasaan bisa aja. Lah maaf ya, istrinya Nabi Ismail yang pertama, bukankah yang menggugat kebaikan Nabi Ismail? Padahal suaminya adalah seorang Nabi. Sampai Ibrahim turun tangan dan mengintervensi dan mengatakan ganti palang pintumu. Yang mengatakan siapa? Nabi Ibrahim, Khalilur Rahman. Yang keputusannya tidak mungkin salah karena setiap para Nabi itu maksum. Kalau ada yang mengatakan itu kan karena suaminya Rasul. Ustaz. Loh, Nabi Ismail itu kurang apa? Nabi Nuh kurang apa? Jadi Nabi dan Rasul. Maka ketika Rasulullah SAW beliau itu mengadakan kontemplasi, saat itu belum ada wahyu turun. Dan Ibunda Khadijah pun tidak ngerti bahwasanya suaminya itu akan jadi Rasul. Apakah Ibunda Khadijah tahu suaminya akan jadi Rasul? Tahu setelah beberapa kali turun dari Hira ketika ketemu dengan pendeta Hira yang menyampaikan kepadanya. Tapi sebelum itu beliau nggak ngerti. Rasulullah cuma mengatakan, saya ingin ke Gua Hira kontemplasi, merenung. Ibunda Khadijah mempersiapkan makanannya dan tidak menggunakan perasaannya. Ya Allah, bang, ngapain malam-malam ke Gua Hira gitu. Jadi laki-laki yang normal tuh kenapa sih gitu. Tidur sama istri kan enak. Bisa gak mengucapkan kalimat itu? Bisa ibu, karena secara basic perasaan wanita itu tetap sama. Yang membedakan itu kontrol keimanan untuk mengontrol perasaan. Gak bisa perempuan mengatakan, perasaan saya gini. Nah kontrol iman tuh fungsinya di mana kalau semua dibenarkan atas nama perasaan? Saya lanjutkan. Maka akhirnya beliau itu ke atas. Ke atas balik. Dan Ibunda Khadijah tidak pernah protes. Sudah uangnya habis. Maaf ya. Kondisi keuangan Ibunda Khadijah sebelum menikah dengan Rasulullah itu jauh merosot setelah beliau menikah dengan Rasulullah. Tapi tidak pernah protes sama Nabi. Wah gara-gara nikah sama kamu bangkrut saya. Tidak sama sekali. Maka akhirnya pada saat itu ketika pulang satu malam, terus gemeter, kalimat yang diucapkan pun tetap dikontrol sama Ibunda Khadijah. Kalimatnya apa? Kalimat yang disampaikan oleh Ibunda Khadijah. Yaitu adalah kamu ini laki-laki baik. Menyambung tali silaturahmi. Loh, dia bisa untuk tidak menyebutkan kekurangan, tapi dia justru yang dia ingat itu apa? Beliau menjadi akuntan paling handal mengingat kebaikan suaminya.
Kamu itu orang yang memuliakan tamu, menyambung tali silaturahmi, tidak pernah dolimin orang gitu. Lalu diselimutin dan tidak mengatakan, tuh kan, pulang-pulang gemeter. Aneh-aneh sih. Enggak sama sekali mengatakan itu. Nah, ketawa-ketawa itu biasanya mengucapkan kalimat itu biasanya. Dan kalimat itu yang betul-betul akhirnya dilakukan oleh Ibunda Khadijah. Maaf ya Bu, kalau Ibu ada yang mengatakan, kan ada perasaan Ustaz. Betul, itu fungsinya kontrol ilmu. Kontrol iman itu. Dan itulah yang menjadikan akhirnya Ibunda Khadijah tidak pernah menaikkan suaranya kepada Rasulullah. Maka selain karena beliau beriman, satu-satunya wanita, ketika belum ada wanita yang beriman, yang menjadikan akhirnya nama Ibunda Khadijah itu tidak bisa dihapus selama-lamanya oleh siapapun, hatta oleh Ibunda Aisyah yang memiliki keistimewaan untuk menghafalkan ribuan hadis dan memiliki kecantikan yang mungkin melebihi kecantikan Ibunda Khadijah. Ya, walaupun ada sebagian riwayat yang mengatakan Ibunda Khadijah ketika dinikahi Rasulullah 40 tahun. Tapi ada riwayat yang mengatakan ketika dinikahi Rasulullah itu masih di bawah usia 30 tahun, Bu. Ada beberapa riwayat. Kenapa? Mengingat anaknya Rasulullah yang banyak. Kelihatannya kalau di atas 40 riwayat itu yang mengatakan Ibunda Khadijah di atas 40 itu berat. Makanya sebagian riwayat itu mengatakan beliau itu di bawah usia 30 tahun. Terpaut jaraknya hanya beberapa tahun dengan Rasulullah. Tapi yang menjadi pemenang hatinya Rasulullah itu Ibunda Khadijah. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwasanya yaitu nasihat yang didasari sebuah landasan untuk mencintai orang yang kita berikan nasihat itu.